Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas 1.1A9 dengan saya Istiani SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Sukoharjo, Kendal. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan siswa. Seringkali kita merasa lelah dan capek untuk menjelaskan materi. Ini menandakan kita lebih dominan dibanding siswa. Lalu yang kedua, peserta didik atau siswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Di sini sering terjadi suasana kelas yang sepi setelah dijelaskan. Saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Anak-anak diam. Apakah ada yang belum dimengerti? Mereka diam. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu anak-anak merasa kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, kemungkinan belum mengerti. Nah, di sini peran peserta didik atau siswa yang kurang aktif dan kurang termotivasi ketika pembelajaran. Dan yang ketiga, saya sering menjelaskan materi itu untuk pencapaian materi dan pencapaian KKM bagi peserta didik saya. Hal ini sering kali lupa bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya terpusat hanya untuk mentransfer ilmu saja, akan tetapi kita juga ingat ada beberapa hal yang menurut Ki Hajar Dewantara yang perlu kita lakukan. Yang keempat, saya merasa gagal dalam pembelajaran jika banyak anak atau peserta didik yang tidak tuntas ataupun belum mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Yang kelima, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya itu ingin anak-anak diam dan mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak mengetahui karakteristik setiap anak itu sendiri. Berbeda, mereka punya keunikan masing-masing. Ada anak yang dia belajar dengan audio, ada yang dengan visual, atau dengan gaya belajar kinestetik. Nah, ini saya kurang memahami karakteristik setiap anak. Yang terakhir yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana membuat suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham dengan materi. Nah, setelah memahami modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada peserta didik dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan minatnya anak. Ada anak yang suka menulis dulu, nanti baru dikirim melalui foto tulisannya. Ada yang langsung menjawab untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini saya tidak memberikan patokan untuk cara penyelesaian tugasnya. Silahkan dibuat sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang kedua,
pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini, dengan cara saya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tertarik untuk mempelajari materi ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Oh, bagaimana cara ini ya, Bu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, berarti anak-anak sudah mulai tertarik untuk belajar tentang materi tersebut. Berikutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward agar mereka lebih termotivasi dalam belajar. Walaupun apresiasi saya simpel dan sederhana, misalkan dengan mengeluarkan kata-kata bagus, pertahankan ya. Dengan kata-kata seperti itu, anak akan merasa termotivasi. Berikutnya adalah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan memberikan game edukatif. Nah, hal ini saya lakukan dalam beberapa kesempatan dan anak-anak sangat bahagia, nyaman, dan merasa tidak bosan. Misalnya saya berikan kuisis dan lain-lain. Anak-anak jadi lebih bersemangat. Selanjutnya, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa atau peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk kemajuan peserta didik, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi. Banyak sekali anak-anak yang hilang akan nilai budayanya. Nah, di sini kita bisa memberikan penerapan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari mereka atau kearifan lokal budaya di daerah kita. Saya sering menyelipkan budaya-budaya di daerah kami dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pemuda Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, budi pekerti yang baik, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan tunggal, serta bernalar kritis. Saya merancang pembelajaran ini sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa. Mereka merasa merdeka tanpa ada tekanan apapun. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Di sekolah kami di awal pembelajaran, Bapak Ibu guru selalu menyampaikan pesan-pesan moral etika agar mereka mengetahui cara bersikap dan berbudi pekerti yang lebih baik. Lalu selanjutnya, kita tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Hal ini kita sebagai guru berperan sebagai among atau pamong. Nah, dalam penerapan di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikannya Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya anak itu adalah bermain. Di sini kita terapkan bagaimana membuat suasana kelas yang menyenangkan dengan cara kita membuat materi itu dengan menyelipkan game atau permainan. Permainan ini lebih baik lagi jika kita menyelipkan kearifan lokal budaya di daerah kita. Hal itu akan melekat di dalam sanubari anak didik kita. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah
Ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa dan harus segera kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Sebagai contoh, anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan ataupun memberi warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar. Tinggal kita bagaimana menuntun garis itu menjadi lebih jelas, sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu pendidikan itu tidak hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri teladan, menuntun mereka untuk memiliki akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, seperti dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan. Demikianlah pemaparan dari saya, koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.